Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Terlalu banyak kebetulan, dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mangku Mudo. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video keempat saya. Buat yang baru berkunjung, selamat datang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk dapetin update terbaru dari Mangku Mudo. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, intro terlebih dahulu. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu yang belakangan ini sedang berkembang sepanjang kasus pandemi corona ini, kan? Nah, isu-isu yang tersebar tersebut boleh kita katakan sangat meyakinkan dengan bukti-bukti teoritis yang dipaparkan. Sekali lagi, bukti teoritis ya. Maksudnya baru secara teori. Dan parahnya lagi, dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, malah semakin memperluasnya informasi yang tak diketahui sumbernya tersebut. Dan isu itu adalah teori konspirasi mengenai asal-usul virus corona yang sejak akhir tahun 2019 kemarin, yang berdasarkan pemberitaan di media-media resmi dunia, mulai muncul di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Memang sih ya, saat ini kita hanya bisa memperoleh update berita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berasal dari media-media resmi baik lokal maupun global. Tapi tentunya informasi tersebut haruslah jelas, terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan berasal dari media-media yang tidak diketahui siapa penanggung jawabnya atau biasa disebut sebagai media yang anonim. Salah satu syarat media itu bisa dipercaya adalah bisa langsung dikonfirmasi ke tempat mereka berada. Itu salah satunya, kan? Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan, baru salah satu. Itu tadi sedikit tentang media yang terpercaya. Next. Sekarang kan masih hangat tuh obrolan mengenai tudingan teori konspirasi oleh Jering. Kalau terus-menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Jadi kalau kita nyari sejarahnya Rockefeller, Bill Gates, mereka sudah sangat sering membicarakan hal ini. Salah satunya ada event 201, mereka mensimulasikan bagaimana bencana ini terjadi, persis seperti apa yang terjadi sekarang. Salah satu personal Superman is Dead atau SID yang lagunya gini nih. Jika kami bersama, nyalakan tanda corona. Tanda bahaya maksudnya. Nah, tudingan teori konspirasi ini yang ditujukannya sambil marah-marah kepada elit-elit global. Elit-elit global yang dimaksudkan olehnya ini adalah minoritas 1% penduduk dunia yang menguasai 99% penduduk dunia lainnya, yang ingin mengubah tatanan dunia atau New World Order, atau bahasa Indonesianya tatanan dunia barulah gitu. Salah satunya adalah Bill Gates. Nah, katanya ini Bill Gates ini adalah salah satu dari penduduk 1% dunia yang ingin menguasai 99% penduduk dunia lainnya. Bahkan dia mengatakan bahwa agama juga merupakan salah satu dari teori konspirasi tersebut. Saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga, karena tidak ada bukti-bukti sains. Saya nggak tahu apa maksudnya, kenapa dia bisa bilang bahwa agama juga merupakan bagian dari teori konspirasi. Silahkan agan-agan sekalian untuk memberi komentarnya di bawah. Oke? Agan-agan bisa tonton video lengkapnya di channel Kompas TV. Nanti saya akan sambil menguraikannya sepanjang pembahasan. Kita mulai dari pengertian teori konspirasi ini dulu ya. Sebagai dasar pembahasan kita, biar tahu dikit gitu, nggak ngambang pembahasannya. Jangan sampai konspirasi orang, konspirasi juga kalian. Jangan-jangan orang nyebut nama mama kalian. Kok jadi marah gini ya? Ke bawah suasana Jering kemarin. Maaf ya. Tapi bohong ya.
Hal ini saya maksudkan supaya agen-agen sekalian bisa menyimpulkan sendiri pada akhir pembahasan nanti, mau percaya atau tidak dengan teori tersebut. Semua pandangan saya serahkan kepada pemirsa. Nah, apa sih teori konspirasi ini? Dan bagaimana teori itu bisa muncul? Teori konspirasi ini adalah teori yang berusaha menjelaskan fenomena dengan jawaban-jawaban yang bombastis, atau bisa diistilahkan dengan menjawab sesuatu dengan kata-kata atau jawaban yang bahasanya tinggi amat gitu. Konspirasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya persekongkolan, conspiration. Teori tersebut memiliki beberapa ciri. Ciri pertama, pandangan orang yang menganut teori ini adalah hitam dan putih. Nah, mengapa saya sebutkan mereka hitam dan putih? Karena mereka nggak memandang dunia ini secara kompleks. Ya lurus aja pandangan mereka. Anggapannya tidak ada yang kebetulan di setiap kejadian. Artinya, sudah ada yang mengatur kejadian tersebut. Siapa lagi kalau bukan yang mereka katakan sebagai elit global. Ciri kedua, teori konspirasi berputar pada persekongkolan beberapa orang yang punya kekuatan mengatur seisi dunia. Contohnya, kayak tiap masalah yang melanda dunia itu gak jarang selalu dihubungkan dengan Cina lah, Yahudi, Amerika Serikat, bahkan Naruto juga ikut dalam teori mereka. Ciri ketiga, teori konspirasi ini punya sifat apokaliptik. Nah, apokaliptik ini diambil dari kata apocalypse, yang artinya kiamat. Artinya mereka yang menganut teori ini nggak jauh pembahasannya dari yang namanya kiamat. Dikit-dikit kiamat, penyakit baru kiamat, rudal baru Israel kiamat, Palestina damai dengan Israel kiamat, Naruto berubah jadi serigala ekor 9 kiamat. Pokoknya apa-apa kiamat lah. Kalau di sinetron istilahnya mereka mengharapkan yang jahatnya langsung mati pas di episode pertama kan. Kelar dah filmnya kan. Kalau melihat ciri-ciri tersebut, kemungkinan agan-agan akan punya pendapat seperti ini. Ain't nobody fall for that shit. Maksudnya ya, harusnya orang-orang gak percaya dengan kotoran itu. Tapi nyatanya masih ada juga orang yang percaya. Dan mereka yang percaya ini banyak juga. Ya wajar lah ya, namanya juga manusia. Ada yang pro dan ada yang kontra. 1000 orang mempunyai 1000 sifat juga. Gak mungkin sama semuanya gitu. Nah, teori konspirasi biasanya dipercaya oleh orang yang pola pikirnya itu, kalau istilah saya utak-atik gitu. Suka langsung menelan sesuatu. Segalanya coba dihubungkan, dan ketika dirasakan pas, maka dianggap kebenaran. Persetan dengan sains, ada tangan yang mengatur dunia katanya. Meski hanya sebatas dugaan, tapi teori konspirasi punya efek. Efeknya ada dua, yaitu yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Teori konspirasi yang punya efek tidak berbahaya ini, contohnya adalah teori konspirasi matinya Adolf Hitler di Cilacap. Dan Gajah Mada ternyata adalah keturunan orang Kerinci. Informasi tersebut tidak akan mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang melanggar batas. Cukup tahu aja gitu maksudnya. Kemudian ada yang berbahaya. Contohnya kayak yang dikatakan Trump itu loh, bahwa corona ini adalah konspirasi Cina atau elit global. Maka beraktivitas aja seperti biasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap melonggarkan aturan lockdown dan kembali menggulirkan roda ekonomi Amerika Serikat setelah sempat terhenti akibat virus corona. Jadi kalau istilahnya ini virus, ini sudah diatur oleh si elit global untuk seseorang atau orang-orang tertentu saja. Kita ini nggak termasuk dalam daftar atau list dari elit global tersebut. Sehingga kalau di luar kita nggak perlu lockdown lagi, kita nggak perlu di rumah aja. Intinya cukup beraktivitas seperti biasa aja katanya. Efeknya tentu jelas, penyebaran corona tidak akan bisa dikendalikan dan angka kematian menjadi naik. Teori konspirasi akan selalu muncul dalam berbagai bidang kehidupan kan. Tidak terkecuali teori konspirasi seputar virus corona. Sifat alamiah otak manusia memang membuatnya selalu tampak menarik dan bikin penasaran. Setelah kita memahami apa itu teori konspirasi, sekarang kita beranjak ke isu-isunya yang sedang berkembang saat ini kan. Apa aja sih teori konspirasi yang sempat ramai soal corona ini? Berikut 5 teori konspirasi yang saat ini sedang heboh seputar virus corona.
Teori yang pertama ini mengatakan bahwa virus yang pertama kali muncul di Wuhan ini yang diyakini oleh penganut teori konspirasi sebagai senjata biologis yang sengaja dilepaskan oleh pemerintah Cina dari sebuah laboratorium dengan kota Wuhan sebagai tikus percobaannya dengan tujuan menyerang negara lain yang nantinya akan menurunkan stabilitas ekonomi dunia. Mereka yang mempercayai teori ini mengatakan bahwa Cina memiliki misi terselubung untuk membuat stabilitas ekonomi dunia melemah, termasuk Amerika sebagai negara urutan ekonomi nomor wahid di dunia dan Cina berada di posisi kedua. Secara teori mereka mengatakan bahwa sebelum pemerintah Cina melepaskan virus ini, pemerintah Cina sudah memikirkan strategi pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut di negara mereka. Sehingga ketika seluruh dunia sedang dijangkiti oleh virus ini, Cina sudah stabil kembali dan meninggalkan korban negara-negara lainnya. Singkatnya kan, dengan korban-korban yang berjatuhan di negara-negara lain dan termasuk juga di Indonesia, akan membuat pemerintah setempat memberlakukan aturan tidak produktif, yaitu aturan lockdown, atau yang sedang viral istilahnya saat ini adalah di rumah aja. Kemudian dari aturan yang diberlakukan tersebut akan membuat jalanan sepi dari manusia, pasar sepi, kantor sepi, kampus sepi, sekolah sepi, yang pacaran kesepian, yang jomblo ketawa ngakak. Sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan dan ekonomi negara di seluruh pelosok dunia akan jeblok, termasuk Amerika, dan menempatkan Cina sebagai penguasa ekonomi nomor wahid di dunia setelahnya. Ini baru secara teori, belum praktek. Namun hal tersebut dapat terbantahkan secara teori dan praktek dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research yang menjelaskan bahwa virus corona ditularkan secara alami dari hewan seperti kelelawar contohnya, seperti yang kita dengar di berita-berita yang ada saat ini. Nah, dari bantahan tersebut, yang punya teori ini mau ngomong apa lagi nih? Next. Teori ini masih dari Wuhan kan? Teori ini sedang banyak digaungkan di media sosial seperti sejumlah grup yang ada di Facebook. Teori ini mengatakan bahwa virus corona datang dari Wuhan, Cina, karena kota tersebut baru saja menggulirkan layanan 5G atau 5G. Apa hubungannya virus corona dengan jaringan 5G? Emangnya lu sangka ini virus komputer? Mentang-mentang profesor Inggris, gue translate juga lu. Goblok. Teori ini saya rasa cukup ceroboh kan? Karena mereka yang menelan bulat-bulat informasi ini tidak memperhitungkan negara-negara berkembang seperti Iran ataupun Indonesia yang sama sekali belum menggunakan 5G tapi sudah terkena wabah virus corona ini juga. Masa orang Wuhan masukin miniatur jaringan 5G ke kantong celana mereka, terus jalan ke Indonesia lalu ngangkat ke atas kayak suar gitu, dan akhirnya nyebar gitu, kan nggak mungkin. Nah, dampak dari teori ini juga cukup fatal kan? Kejadiannya di Inggris, warga yang mempercayai teori ini berbondong-bondong membakar tower jaringan telepon di Birmingham yang dimiliki oleh BT, operator telkom terbesar di Inggris, yang mengakibatkan kerusakan yang signifikan. The second phone mast in Birmingham has been burned down. They assumed that they believed it was a 5G mast. Namun ironisnya, tower ini sama sekali belum memiliki kemampuan jaringan 5G. Baru 2G, 3G, sama 4G. Namun nasi udah jadi bubur. Minoritas warga Inggris yang pola pikirnya utak-atik itu sudah terlanjur membakar tower tersebut tanpa memperhitungkan dampaknya terlebih dahulu. Nah, ini adalah peristiwa yang terkacau yang ada di dunia saat ini. Cukup miris ya. Masih di Cina, seorang ilmuwan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Nah, ini seorang ilmuwan loh kan. Dia menyebutkan bahwa virus corona yang saat ini mewabah
di berbagai negara itu berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada Oktober 2019 lalu. Ilmuwan ini bernama Profesor Chandra Wickramasinghe, ya ejaannya kayak gitulah kurang lebih, dari Buckingham Center for Astrobiology. Ia menduga ledakan meteor melepaskan partikel virus yang kemudian terperangkap di arus udara stratosfer yang mengelilingi bumi. Agan ngerti nggak apa maksud beliau? Sama, saya juga nggak ngerti. Namun pendapat Bang Chandra tersebut segera terbantahkan dengan penjelasan yang diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit menular yang mengatakan bahwa COVID-19 ini serupa dengan SARS dan MERS yang merupakan virus dari binatang. Jadi, nggak ada hubungannya dengan luar angkasa. Intinya, virus ini berasal dari hewan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia Cina dan akhirnya menjangkiti manusia di Cina, sehingga penyakit yang menjangkit tersebut kemudian dibawa oleh manusia Cina ke luar negara mereka, sehingga menular gitu loh. Next. Sampai di urutan yang keempat ini, terlihat bagaimana kekacauan yang diakibatkan oleh virus corona ini. Beberapa negara saling menuding negara lainnya adalah sebagai biang kerok dari wabah yang sedang melanda ini. Saling fitnah. Cina misalnya, yang biasanya kena tuduh, sekarang malah berbalik melakukan pembelaan dengan menyebut bahwa justru Amerika lah yang membawa virus ini. Kemudian hal tersebut diaminkan oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang juga mengatakan bahwa virus corona itu merupakan senjata biologis dari Amerika untuk Cina. Tapi kok yang kena seluruh dunia ya? Itu yang anehnya. Sementara di Iran, pejabat menuding pandemi corona sebagai bagian dari skema politis untuk menekan angka pemungutan suara. Gue ngerti kita perlu belajar yang namanya ideologi politik, strategi, dan taktik. Tapi nggak gini juga ya. Namun, klaim-klaim tersebut tidak memiliki bukti kuat sama sekali. Kalau cuma nuduh gitu, anak TK juga bisa. Tinggal bilang aja kalau temannya jatuh ke got yang ada di Cina, terus pas mudik lupa mandi. Nah, ini teori konspirasi yang sedang hot baru-baru ini kan. Salah satunya berhubungan dengan pernyataan Jerry yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak tudingan yang mengatakan dalang dibalik terjadinya pandemi virus corona di dunia ini adalah Bill Gates. Nah, siapa Bill Gates? Bill Gates ini adalah founder atau penemu dari Microsoft yang saat ini kita pakai di setiap laptop kita ataupun komputer-komputer kita sebagai OS atau operation system dari komputer kita supaya bisa hidup gitu. Nah, ia dicurigai mempunyai agenda tertentu di balik pandemi ini. Alasan ini muncul lantaran pernyataan Bill Gates pada saat diundang untuk mengisi materi di TEDx pada tahun 2015 silam. Dan ingin segera membuat vaksin corona serta telah menggelontorkan sejumlah dana yang kurang lebih bernilai 250 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Menurut penganut teori konspirasi, pernyataan Bill di TEDx itu seolah-olah dia telah mengetahui akan ada suatu wabah lagi yang akan menyerang. Bill mengatakan bahwa saat ini bukan nuklir yang harus dikhawatirkan katanya. Akan tetapi justru suatu kuman atau virus yang dapat memusnahkan manusia secara massal tanpa adanya peperangan. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Namun, saya berpendapat lain tentang hal ini. Mungkin kita pernah mengenal yang namanya statistik. Singkatnya, statistik adalah sebuah ilmu untuk mempelajari sebuah data perkembangan terhadap suatu hal. Kayak trading gitu, yang kayak ada di Binomo, kemudian dan lain-lain lah. Saya nggak tahu apa nama aplikasi tradingnya. Nah, itu pakai statistik. Kapan naik, kapan turun berdasarkan jumlah data yang sudah tersedia di masa lampau. Nah, kita mengkaji data yang tersedia di masa lampau. Dan identik juga statistik ini dengan sejarah atau histori. Pendapat saya mengenai Bill Gates ini baru pendapat ya. Dia ini kan orang yang jenius. Nah, ini mungkin aja ya.
Dia mendalami hal ini dari data statistik yang telah ia riset sebelumnya, kemudian ia kemukakan pada saat mengisi materi di TEDx pada tahun 2015 silam. Nah gitu. Mungkin Agan punya pendapat lain tentang ini, atau justru mendukung teori konspirasi tersebut. Silakan berikan komentar. Namun di lain tempat, ketika diklarifikasi, Bill Gates dengan tegas membantah tudingan tersebut dan mengatakan tindakannya itu karena ingin membantu dunia, murni lillahi ta'ala, membantu dunia menghadapi virus corona. Katanya, tuduhan itu adalah suatu hal yang ironis jika kita menuduh seseorang yang berbuat baik yang melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya, kita menuduh orang yang justru ingin membantu, malah kita tuduh dialah yang menjadi penyebar virus corona. Nah, lanjutnya lagi dia mengatakan bahwa kita memang berada di situasi yang gila, jadi akan berbarengan juga dengan rumor yang gila pula. 我注意到，在美国也会有一些网友甚至攻击您，说病毒是从您疫苗的这个研制过程中出来的。您在用什么样的心态面对这种声音？ I'd say it's an ironic if you take somebody who's doing their best to get the world ready and, putting, in my case, billions of dollars into these tools for infectious diseases and really trying to solve broadly infectious diseases, including those that can cause pandemics. But that, we're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. Nah, itu tadi 5 teori konspirasi mengenai virus corona yang saat ini tengah menghebohkan dunia. Kalau menurut kalian gimana, Gan? Apakah kita nggak boleh percaya konspirasi? Ya, kalau menurut saya boleh-boleh aja sih, bebas. Tapi yang jelas jangan jadikan konspirasi itu sebagai satu-satunya kebenaran yang harus dipegang. Kita harus memberi ruang skeptis atau ruang keraguan-raguan dalam pikiran kita agar terus menguak tabir. Memegang satu informasi yang belum jelas sebagai satu-satunya sumber kebenaran akan membenamkan kita kepada kebodohan. Makanya ada yang namanya ilmu filsafat, supaya kita berpikir secara mendalam akan asal-usul tentang sesuatu. Ambil kesimpulan masing-masing dari pembahasan yang sudah saya uraikan tadi. Sekian video dari saya. Mungkin ada banyak hal yang tertinggal dari pembahasan ini dikarenakan durasi ya. Saya akan bahas lebih dalam lagi kalau banyak request dari agan-agan sekalian. Terima kasih udah subscribe dan mohon like-nya jika agan-agan suka dengan pembahasannya. Share jika ini kalian rasa bermanfaat. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.